Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, hari kedua pencarian 4 nelayan yang hilang dalam kecelakaan laut di Pantai Gladak, Kabupaten Tulungagung membuahkan hasil. Basarnas Trenggalek menemukan 4 nelayan dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang pertama kali ditemukan adalah Hendy Purnomo. Jenazah Hendy langsung dibawa ke Pelabuhan Perikanan Nusantara Perigi, Kabupaten Trenggalek, Rabu siang. Setelah itu, berturut-turut Muko Gimbal, Kuku Setio Aji, dan Suparni dievakuasi oleh tim Basarnas bersama nelayan, TNI dan Polri. Seluruh korban merupakan warga Kecamatan Watulimo, Trenggalek. Koordinator Pos Basarnas Trenggalek, Yoni Fariza, mengatakan, jenazah korban ditemukan sekitar 0,5 nautical mil dari lokasi musibah. Dengan ditemukannya 4 korban tersebut, operasi SAR resmi ditutup. Keempat korban yang kami cari berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan tidak jauh dari lokasi kejadian musibahnya, dan dengan diketemukannya korban operasi SAR, maka kami nyatakan ditutup. Kondisi korban? Untuk kondisi korban secara visual masih bisa dikenali, jadi hasil visum luar dan pencocokan dengan pihak keluarga, alhamdulillah keempat-empatnya identik dengan korban tenggelam yang selama ini kami cari. Ini di tengah laut atau di tepian? Masih tidak jauh dari lokasi musibah, jadi tidak terlalu ke tengah, masih di sekitar tepi saja. 2 perahu nelayan Trenggalek, Wilwo dan Excel hancur tergulung gelombang tinggi di Pantai Gladak, Kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung, Senin malam 7 Agustus. Akibat insiden tersebut, 8 anak buah kapal terjebur ke laut, 4 ABK berhasil menyelamatkan diri, sedangkan 4 lainnya tenggelam dan hilang. Danu Sukendro melaporkan dari Trenggalek. Saudara, seorang wanita 55 tahun tewas tertabrak kereta api di perlintasan kawasan Buntaran, Surabaya. Diduga korban menyeberangi rel jalur ganda dengan sepeda ontel. Naas saat bersamaan melaju kereta api dari arah barat hingga tertabrak. Korban Italiana 55 tahun warga Manukan Madia, Surabaya tewas dengan luka parah di kepala usai tertabrak kereta api di kawasan perlintasan Jalan Buntaran, Surabaya, Rabu siang. Menurut penjaga perlintasan kereta api Fandi, korban diduga berniat mencari ikan di sungai kecil dekat rel kereta api. Kemudian Italiana berupaya menyeberangi rel jalur ganda dengan sepeda ontelnya. Naas saat bersamaan melaju kereta api dari arah barat. Korban sempat diteriaki oleh penjaga perlintasan dan warga. Namun diduga korban tidak memperhatikan sehingga akhirnya tertabrak kereta api. Ya memang ada sepur itu, paling ya ada anu lah itu. Soalnya apa itu? Orang itu kan memang tiap hari senangannya mancing. Paling udah saking khususnya mancing ya tidak kelihatan paling sepur. Nyebrang itu Pak, mau ke sungai gitu? Tidak nyebrang itu. Masih sepeda nontel kan ada jalan begini, jadi ya jalan langsung kena gitu. Di tengah-tengah gitu Pak ya? Iya. Ya di tengah-tengah, akhirnya kesantap. Ya sudah. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi petugas BPBD Kota Surabaya ke kamar mayat Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, truk bermuatan kayu gelondongan terguling di perlintasan kereta api di Kecamatan Sempu, Banyuwangi. Akibatnya jadwal perjalanan kereta api terlambat berjam-jam. Bodi truk akhirnya terpaksa dipotong oleh petugas agar kereta api bisa lewat. Perlintasan rel kereta api Temuguru. Truk bermuatan kayu gelondongan terguling di jalur perlintasan kereta api di Desa Gendoh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Rabu petang. Kecelakaan ini membuat bodi truk menutup rel. Akibatnya 2 jadwal keberangkatan kereta api terlambat berjam-jam, yakni kereta Sri Tanjung jurusan Yogyakarta Banyuwangi dan kereta jurusan Banyuwangi Jember. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk yang dikemudikan Suharji
warga Kabupaten Kediri berhenti karena ada kereta api melintas. Saat palang pintu dibuka, truk berniat melanjutkan perjalanan. Naas saat melintasi rel, truk terguling sehingga muatan tercacar. Beruntung sopir dan kernet selamat. Evakuasi tidak mudah, truk sempat ditarik menggunakan kendaraan lain namun gagal. Pihak PT KAI akhirnya terpaksa memotong sebagian bodi truk agar rel bisa dilewati kereta. Sopir truk ini baru pertama kali melewati jalur Temuguru menuju ke Genteng. Jadi sopir tidak menguasai jalur atau medan. Setelah perlintasan kereta api dibuka, kereta api lewat, kendaraan penuh, dia ngambil jalur terlalu ke pojok. Ke kiri akhirnya terjerumus dan terguling. Bermuatan kayu dari Songgon menuju ke Gresik. Selain membuat jadwal kereta terlambat, kecelakaan ini juga menghambat arus lalu lintas. Hingga Rabu malam, truk masih berupaya dievakuasi menggunakan alat berat. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, penerapan aturan baru ujian praktik SIM C disambut gembira masyarakat Nganjuk. Setelah pola lama angka 8 berubah jadi pola huruf S, 90% pemohon SIM langsung lulus. Padahal ada pemohon yang sudah 5 kali ujian gagal. Perubahan pola ujian praktik SIM C diterapkan Satlantas Polres Nganjuk sesuai arahan dari Mabes Polri. Perubahan lintas dari angka 8 menjadi huruf S memudahkan para peserta ujian. Dari sekitar 100 pemohon dipastikan sebanyak 90% dinyatakan lulus. Bahkan seorang pemohon yang pernah gagal sebanyak 5 kali ujian praktik kini bisa lulus. Ini pola yang baru apa pola yang lama? Ini pola yang baru. Kalau pola yang lama wis hancur, nggak bisa itu Pak, nggak relevan di jalan. Sudah berapa kali ujian? 5 kali gagal terus. Menyerah. Oh, sudah menyerah juga? Sudah menyerah. Terus sekarang kok semangat kembali, apa yang membuat semangat? Ya juga? Mungkin lihat treknya mungkin lebih mempermudah, enak, terusan relevan ada di jalan. Gitu. Langsung lulus Pak ya? Langsung lulus. Umur berapa Pak? Umur 43. Alhamdulillah saya juga lolos dengan metode yang baru ini. Kalau yang dulu bagaimana? Menurut saya sulit itu, saya udah gagal di angka 8. Gagal berapa kali? Gagal 1 kali. Kalau yang metode baru ini langsung lulus atau bagaimana? Alhamdulillah langsung lulus. Bagaimana perasaannya lulus ini? Seneng, soalnya kan ya itu mau masuk kuliah, biar bisa cepat masuk kuliah. Masuk kuliah itu pokoknya. Selain karena perubahan pola praktik, pemohon juga diberikan arahan dan contoh teknik berkendara oleh petugas. Seperti cara pengereman dan berhenti, teknik berbelok, menghindari rintangan, hingga mengatur kecepatan. Untuk ujian SIM praktek saat ini sesuai dengan cap dari Korlantas. Jadi angka ulangi ujian angka 8 maupun zigzag yang dulunya ada di sini dihilangkan, jadi dijadikan satu rangkaian ujian dari 5 item yang diujikan dahulu sesuai dengan cap yang baru menjadi satu track yang ada saat ini. Jadi angka 8 dan zigzag diganti dengan huruf S. Kini pemohon SIM C kemungkinan tidak sampai berkali-kali gagal ujian praktik seperti sebelumnya. Danus Sukendro melaporkan dari Nganjuk. Saudara, Persebaya Surabaya kembali menggelar latihan jelang melawan Persita Tangerang di pekan ke-8 BRI Liga 1. Pulihnya Ze Valente dan M. Hidayat dari cedera membuat kekuatan Bajul Ijo bertambah, sehingga kemenangan menjadi target mutlak untuk menjauhi zona degradasi. Jelang melawan tim Laskar Cisadane, skuad Bajul Ijo Kamis pagi menggelar latihan di lapangan Tor Surabaya. Latihan diikuti seluruh pemain kecuali Hernando Ari karena bergabung dengan timnas. Sejumlah pemain yang sempat cedera seperti Ze Valente dan Nuri Fasya sudah pulih. Menurut pelatih sementara Persebaya Surabaya Uston Nawawi, latihan kali ini untuk memulihkan kondisi fisik tim usai bertanding melawan Bayangkara FC. Diyakini pulihnya Ze Valente menambah kekuatan Green Force saat menghadapi Persita Tangerang.
Terus kondisi J gimana Gus? Kondisi masih kita pantau sampai latihan terakhir besok. Coach, dari Persita kan banyak pemain asing yang cukup bagus juga nih. Nah, untuk antisipasinya sendiri seperti apa? Semua tim di Liga 1 pemain asingnya bagus-bagus ya, hampir semua 18 tim. Untuk evaluasi dari pertandingan kemarin, Coach, kan kebobolan 1 gol dari Bayangkara. Oh iya, kan dari set piece ya nanti kita perbaiki di lagi. Coach, lini depan penyerang ini masih belum kembali cetak gol. Kira-kira untuk berikutnya seperti apa? Kalau prinsip saya cetak gol itu biasa aja, bisa penyerang, bisa gelandang, bisa pemain belakang. Jadi yang penting tim menang dulu. Kemenangan menjadi target Persebaya Surabaya agar menjauh dari zona degradasi. Sementara laga Persebaya Surabaya melawan Persita Tangerang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, berangkat dari keprihatinannya terhadap ketergantungan anak pada gawai, seorang ibu rumah tangga di Kota Pasuruan membuat buku sibuk atau BeSibuk. Buku kombinasi kertas dan kain flanel itu memuat permainan animasi 2 hingga 3 dimensi. Linda Star Krisanti membuka gerai mainan edukasi anak di Jalan Panglima Sudirman, Kota Pasuruan. Satu di antaranya BeSibuk atau buku sibuk yang berisi berbagai mainan animasi. Buku itu dibuat dari bahan kertas dan kain jenis flanel polos dan flanel bebas. Kain flanel dicetak sesuai dengan desain, lalu dipotong dan ditempel pada lembaran kain lainnya menggunakan lem. Lembaran kain berisi gambar animasi 2 dimensi bertema kebun, aneka binatang, karakter kartun lucu sesuai dengan pesanan. Tak hanya gambar animasi 2 dimensi, Linda juga menyisipkan gambar animasi 3 dimensi yang dapat dimainkan dengan jari tangan. Seluruh lembaran berisi gambar mainan animasi kemudian disusun menjadi bentuk buku bersampul kertas tebal. Kerajinan ini dibuat berawal dari keprihatinannya terhadap anak yang kini banyak kecanduan gawai. Sibuk ini artinya buku edukasi anak-anak. Jadi buku sibuk, buku yang membuat sibuk anak-anak lupa sama gadgetnya. Jadi untuk melatih motorik anak. Jadi supaya dia anak-anak itu biar bisa berkreasi sama berimajinasi di sini. Jadi di sini nggak hanya untuk dollhouse aja, tapi sesuai tema yang diminta. Misalnya kayak ini puzzle ataupun dollhouse, ini semua kita bisa custom di sini. Jadi mau tergantung requestnya. Ini pasar yang disukai di luar yang model kayak apa, Bu? Ini dollhouse terutama ini yang best seller. Terus kemudian paket bermain yang untuk balita. Jadi puzzle ini sama pengenalan bentuk, kemudian ada yang muslim sama profesi. Nah itu alhamdulillah banyak yang suka. Kadang matematika juga ada. Harga BeSibuk Rp125.000 hingga Rp215.000. Buku sibuk ini bisa menjadi alternatif terapi murah bagi anak-anak yang mengalami ketergantungan gawai. Tadi beli BeSibuk, terus sama tudeng ngaji, ya yang dari flanel juga. Salah satu cara untuk lupa dengan gadget ya. Iya. Soalnya gini, zaman sekarang kan anak-anak pagi gitu langsung buka gadget kan, nggak mau kan nyalainnya. Jadi kalau kita sudah punya BeSibuk itu, jadi anak ini bangun pagi harus apa gitu. Jadi ada kerutinan sehari-hari. Dalam sebulan, Linda dibantu sejumlah karyawannya membuat puluhan pesanan. BeSibuk ini tak hanya laku di pasar lokal tapi hingga mancanegara. Mulai dari Uni Emirat Arab, Belanda, Jerman, Singapura, dan Malaysia. Danliar Gafur melaporkan dari Pasuruan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.